Ya, kembali lagi bersama dengan Bapak. Hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang penjumlahan dan pengurangan perpangkatan. Ya, jadi semoga kalian sudah mengerti mengenai perkalian dan pembagian perpangkatan. Untuk penjumlahan dan pengurangan perpangkatan kita akan bahas hari ini. Silakan diperhatikan baik-baik. Nah, untuk rumusnya sendiri seperti yang sudah kalian lihat waktu menjelaskan tentang konsep dari perpangkatan. Nah, berikut adalah rumusnya yang sudah ditemukan oleh para ahli. Ya, nanti kalian juga bisa coba-coba, siapa tahu kalian bisa menemukan lagi yang lebih bagus lagi ya. Nah, ini yang berkaitan dengan penjumlahan. Lalu kemudian yang ini berkaitan dengan pengurangan. Ya. Nah, tapi apa yang perlu kalian perhatikan adalah keterangan bagian bawahnya, karena tidak semua itu bisa menggunakan rumus di atas. Yang bisa menggunakan rumus di atas adalah jika bilangan M dan N itu adalah bulat positif dan memenuhi M lebih besar dari N. Jadi yang di belakang ini lebih besar daripada yang di depan sini. Ya. Nah, apa beda antara dua rumus ini? Nah, ini kalian tinggal lihat polanya ya. Ini sama-sama A pangkat N, sama-sama A pangkat N ya. Ini satu, ini satu. Jadi yang membedakan di mana? Yang membedakan di sini tanda tambah, sini tambah kurang. Ini juga sama. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat saja langsung contohnya. Ini adalah contohnya yang Bapak berikan. Nah, 5 pangkat 3 tambah 5 pangkat 4. Kalau kita lihat dengan A bilangan real, lalu kemudian M dan N bilangan positif ya, bilangan positif, lalu M lebih besar dari N, maka kita bisa langsung menggunakan rumus di atas. Kalau kita menggunakan rumus di atas, maka tinggal kita lihat A pangkat N, berarti yang di muka ini ya. Jadi ambil yang di depan ini 5 pangkat 3. Berarti 5 pangkat 3, lalu kemudian dalam kurung 1 ditambah dengan A, berarti 5. Jadi ini dapat digunakan kalau bilangan pokoknya ini ya, bilangan pokoknya ini sama ya. Kalau berbeda gimana? Kalau berbeda maka kalian menggunakan cara manual saja ya. Nanti Bapak akan jelaskan cara manualnya. Lalu kemudian 5 M kurang N, M kurang N berarti 4 dikurang dengan 3 ya. Nah, sehingga nanti hasilnya sama dengan 5 pangkat 3 lalu kemudian dikalikan 4 kurang 3, 1 berarti 5, berarti 5 tambah 1 sama dengan 6 ya. Jadi ini semuanya adalah 6. Jadi sini tinggal 6 ya. Nah, sudah tinggal kalian mencari hasilnya. 5 pangkat 3 itu berapa? 5 kali 5 25, dikali lagi 5 125 ya, baru kalikan lagi 6. Nah, nanti hasilnya kalian bisa hitung sendiri nanti di situ ya. Nah, untuk yang di bawah ini lihat, perhatikan A adalah bilangan bulat dan bilangan bulat ya, ini bilangan bulat, tetapi lihat M lebih besar atau sama dengan N. Dia tidak memenuhi itu ya. M-nya 2, N-nya 3, lebih besar N-nya. Maka kita bisa pakai cara manual. Bagaimana cara pakai cara manual? Kamu kalikan langsung saja. Ya, ini 2 kali, karena 2 pangkat 3 maka 2 kali 2 dikalikan lagi dengan 2. Dikurang, ini 2 pangkat 2, berarti 2 kali 2. Ini nanti hasilnya sama dengan 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Ini dikurang dengan 2 kali 2 berapa? 4. Sehingga hasilnya sama dengan 4. Ya, nah yang di atas juga kalian bisa gunakan cara manual. Ya, nah ini pembahasan untuk contohnya. Nah, kalau belum mengerti nanti kalian bisa tanyakan di Google Class. Ya, oke. Nah, mudah-mudahan kalian sudah mengerti. Ya, jadi kalau matematika butuh banyak latihan ya, jadi terus berlatih supaya kalian bisa menemukan pola-polanya. Ingat, matematika itu adalah tentang bagaimana kita melihat polanya ya.
karena matematika itu sistematis cara pengerjaannya yang membuat nanti kita berpikir secara sistematis. Ya, kita harus belajar menemukan polanya, sehingga dengan pola yang kita temukan kita bisa menemukan rumus-rumus yang baru yang dapat membantu kita bahkan membantu orang lain, ya. Nah, berikut contoh soal perpangkatan. Kita coba soal-soal perpangkatan yang ada. Kita lihat soal nomor 1, 9 bagi 3 kali 4 pangkat 3. Nah, ini kalian bisa kerjakan dari belakang, bisa perkalian dulu, pembagian juga bisa ya. Jadi kalau dia tidak minta dalam bentuk perpangkatan juga tidak masalah. Jadi langsung kalian bisa kerjakan langsung. Ya, 9 bagi 3 berarti 3. Kemudian dikalikan 4 kali 4 pangkat 3 berarti 4. Kalikan lagi dengan 4. Nanti kalikan lagi dengan 4 ya. Jadi jangan lupa untuk perkalian-perkalian dasar kalian. Jadi harus diperkuat itu ya. Jadi 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 sama dengan 12. Lalu kemudian 4 kali berapa? 4. Ini kan udah. 4 kali 4 berapa? 16. Ya. Lalu kemudian kalian kalikan. Kalian kalikan 12 kali 16. Nah, ayo coba dihitung kira-kira hasilnya berapa. Ada yang bisa? Ya, jadi kalian harus ingat cara perkalian. Yang manual bisa, cara biasa bisa, asalkan kalian latih perkalian kalian ya. Jadi jangan langsung menggunakan kalkulator meskipun tidak dilihat, tetapi itu nanti menguji di kepalanya ya. Jadi harus ingat contoh perkalian lagi. Kalau memang nggak bisa, buat saja seperti ini manual. 6 kali 2 berapa? 12. Naik 1, 6 kali 1 6 tambah 1 7. Lalu kemudian 1 kali 2 berapa? 2. 1 kali 1 berapa? 1. Dengan hasilnya 2 9 1. Ya, ini tambahkan. Ini jangan lupakan yang di perkalian yang kalian belajar di SD itu berguna nanti sampai kalian kuliah. Ya. Untuk soal yang kedua, tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan. Nah, kalau bentuk perpangkatan kalian lihat, oh ada yang mirip nih, T sama T. Maka ada berapa? 2. Berarti T pangkatnya berarti 2. Lalu kemudian dikalikan lagi dengan 2-nya ada berapa? Ada 3, maka 2 pangkat 3. Nah, biasanya yang dituliskan duluan itu adalah yang angka. Maka kita bisa gabungkan di perkalian tanda kali, karena tanda kali kita bisa gabungkan seperti ini. Kemudian T. Itu artinya dia ada dot di sini ya. Jadi perkalian dotnya ini perkalian cross. Jadi seperti itu. Oke. Ya, jadi kalau belum mengerti nanti kalian ulang kembali rekaman ini, kemudian kalian perhatikan lagi baik-baik ya. Lalu soal yang ketiga. Oh, ini soal keempat. Soal yang ketiga, sederhanakan operasi aljabar berikut. Jadi ini namanya aljabar karena ada huruf-hurufnya ya. Jadi kalian perhatikan, oh ternyata kita kerjakan dulu yang ada angka. Ini 2, ini 3. Karena dia perkalian, maka langsung 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 sama dengan 6. Dan kemudian oh ada Y, ada Y. Berarti oke, ada sana ya. Kesalahan kenapa? Karena di sini ada pangkat 2 ternyata. Ya. Jadi bisa langsung dikerjakan. Dia harus dikerjakan dulu, diselesaikan dulu ini. Ya. Nah, ini jadinya berapa? Kalau dikalikan masuk, berarti 3 pangkat 2 Y juga pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? Ini jadi ini 3 pangkat 2, ini Y pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Jadi 9 Y pangkat 2. Nah, baru kita bisa kerjakan ya. Berarti 2 kali 9. Oke, di sini nanti 2 kali 9 sama dengan 18. Ya. Lalu kemudian 18, lalu kemudian Y, karena semua ada Y, 3, berarti 3 ditambah dengan 7
lalu kemudian ditambah lagi dengan ditambah lagi dengan 2. Jadi yang diperhatikan yang hasil ini ya, karena ini, sehingga nanti hasilnya sama dengan 18 Y 10 12, berarti Y pangkat 12. Oke, seperti itu ya. Oke, soal yang keempat terakhir ini. Sederhanakan bentuk pembagian bilangan berpangkat berikut. Jadi kalau disederhanakan artinya kamu coba sederhanakan ini ya. Nah, gimana caranya? Karena semua sudah 8, maka tinggal nih, karena dia perkalian, pangkatnya ditambah, berarti 4 tambah 2, 6. Karena ini bagi, kemudian dikurang, berarti sama dengan 8 pangkat 3. Nah, 8 ini bisa disederhanakan, karena dia minta disederhanakan, maka kita sederhanakan. Kira-kira 8 itu pangkat berapa? Bilangan pokok yang bisa digunakan biasanya adalah bilangan prima ya. Jadi nanti cari lagi apa itu bilangan prima. Nah, cari. Nah, bilangan primanya itu 2. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Maka 2 pangkat 3. Karena 8 2 pangkat 3, lalu kemudian ada lagi 3 yang duduk di atasnya dipangkatkan lagi. Sehingga nanti hasilnya sama dengan ini dikalikan. Ya, jadi dikalikan. Ingat kembali yang kemarin dikalikan, maka nanti hasil akhirnya adalah 2 pangkat 9. Ya. Nah, kalau kalian sudah mengerti, silakan kalian coba lihat soal berikut ini. Silakan ditulis di bukunya. Lalu kemudian kalau sudah selesai, nanti kalian silakan kumpulkan di Google Classroom. Nanti di situ Bapak cantumkan folder berpikir kritis. Ya, soal berpikir kritis. Nah, di situ kalian nanti akan memberikan jawaban kalian dari pertanyaan berikut. Ya, diberikan persamaan ini. Lalu tentukan dua bilangan M dan N yang bernilai antara 1 sampai 9 sehingga dapat memenuhi persamaan di atas. Ya, sehingga jawabannya 5 pangkat 4. Ya. Nah, jadi silakan kumpulkan nanti di GC. Google Kelas kita ya dengan folder soal berpikir kritis. Ya, demikian untuk hari ini. Semoga kalian terus tekun ya melatih otaknya, karena semuanya itu butuh latihan. Kalau tidak mau latihan, maka tidak mungkin akan bisa mengerti dengan baik. Oke, terima kasih semuanya yang sudah memperhatikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.